Nabi Ilyasa alaihi salam. Assalamualaikum adik-adik, gimana puasanya hari ini? Masih semangat ya? Harus semangat ya. Kembali lagi bersama Kak Oktia. Kali ini kakak akan bercerita tentang kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Yuk mari kita simak bareng-bareng ya. Ilyasa adalah seorang nabi yang tertera dalam kitab Al-Quran dan juga dianggap nabi oleh umat agama Yahudi dan Kristen. Ia diangkat menjadi nabi dan rasul pada tahun 830 sebelum Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel dan orang-orang Amoria di daerah Payas, Syam. Nabi Ilyasa wafat di kota Palestina dan namanya disebutkan sebanyak 2 kali di dalam kitab Al-Quran, yaitu pada Quran surat Al-An'am ayat 86 dan surat Shad ayat 48. Adik-adik tahu nggak Nabi Ilyasa itu siapa? Nabi Ilyasa alaihissalam adalah keponakan Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas di gunung untuk menghindari bala tentara atau pasukan Raja Balakbak. Setelah Nabi Ilyas meninggal, Nabi Ilyasa menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Dan Allah menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas alaihissalam. Adik-adik, kemudian Nabi Ilyasa melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa kembali taat. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa alaihissalam, kaum Bani Israel hidup dengan rukun, tentram, makmur, karena berbakti dan bertakwa kepada Allah SWT. Tapi tahu nggak adik-adik, setelah beliau wafat, kaum Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Hari demi hari, mereka semakin kufur kepada Allah SWT. Dan pada akhirnya Allah SWT melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Nah adik-adik, dari kisahnya Nabi Ilyasa ini, apa yang dapat kita pelajari? Bahwa kita ketika taat kepada Allah SWT, kita akan selalu diberikan kenikmatan dalam beribadah dan kenikmatan juga dalam hidup. Seperti kisahnya Nabi Ilyasa dari kaum Bani Israel tersebut. Sebelumnya mereka taat dan mereka selalu diberikan hidup tentram, rukun, makmur. Namun setelah mereka kembali durhaka kepada Allah SWT, akhirnya mereka diberikan kesengsaraan oleh Allah SWT. Jadi pesan kakak untuk adik-adik harus selalu taat kepada Allah SWT. Karena dengan taat, insya Allah kita akan selalu diberikan kenikmatan-kenikmatan dalam hidup. Gimana adik-adik? Sudah paham belum dari kisah Nabi Ilyasa ini? Semoga kita selalu mendapatkan hikmah-hikmah dari kisah-kisah Nabi. Cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Tetap semangat ya adik-adik puasanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan untuk bisa selalu beribadah kepada Allah SWT. Sampai jumpa adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.